Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 62. Serangan Ibu Tiri. Halo, ucap Hana saat menerima panggilan dari seseorang. Iya, dia di sini. Dan sepertinya dia butuh waktu, ujar Hana. Bolehkah dia menginap di sini malam ini? Sepertinya dia masih butuh waktu. Besok pagi, kalian bisa menemui kami di kampus. Iya. Hana langsung mematikan teleponnya saat selesai. Tanpa sadar, Hana mengulum senyumnya dan membuat Jenar dan Naila diam-diam melirik ke arah Hana. Bahkan Jenar sampai lupa bahwa tadi ia menangis pada saat mendengar suara Hana dan juga wajah Hana saat menerima panggilan. Jenar, kamu tidur di sini saja malam ini, ujar Hana mendekat dan duduk di sebelah Jenar dan Naila. Siapa yang kamu telepon? Tanya Jenar dan Naila bersamaan. Hana gelagapan mendengar pertanyaan dari Jenar dan Naila. Itu, siapa ya? Hana mendadak dan bingung harus menjawab apa. Jujur sama kita-kita, kata Naila menatap Hana penuh selidik. Gimana kalau kita telepon Caca? Kita ajak dia menginap di sini, ujar Hana mengalihkan pembicaraan. Gak usah ngeles, Han. Jangan mengalihkan pembicaraan, tegas Naila. Hana pun hanya menghela nafasnya pasrah. Aku sendiri juga gak tahu siapa namanya. Yang jelas dia ganteng, tinggi, baik, dan perhatian banget, ucap Hana tersenyum sambil menatap ke atas, membayangkan perhatian-perhatian kecil yang diberikan seorang pria untuknya. Naila dan Jenar saling pandang. Stres nih anak lama-lama. Decak Naila menggelengkan kepalanya. Sayang, tadi Mama ketemu sama Kalista dan Tante Rita, ujar Tamara memulai pembicaraan di meja makan. Terus, respon Bian cuek. Ya, terus Mama marahin lah dia habis-habisan. Seenaknya aja dia ngeremehin menantu kesayangan Mama, ucap Tamara bangga. Iya, ngomong-ngomong, menantu kesayangan kemana Jenar? Tanya Tamara. Ia baru sadar bahwa Jenar tidak ada di antara mereka. Dia nginep di kosan temennya, Mah. Lagi banyak tugas dia, jawab Pian sambil mengunyah makanannya. Oh, kenapa nggak pada nginepnya di sini aja coba? Kan seru, Mama jadi punya banyak temen. Keluh Tamara sedih. Arya sudah selesai. Arya ke kamar dulu, Mah. Pah, ucap Arya, lalu meninggalkan meja makan. Dim, kenapa adek kamu? Tanya Tamara kepada Dimas, karena melihat sikap Arya yang kembali dingin
saat tidak ada Jenner. Apakah ada masalah di kantor hari ini? Kini Adi yang bertanya. Dimas nggak tahu mah, tapi di kantor semua baik-baik aja kok, ujar Dimas. Aiden yang biasanya banyak bicara dan bercanda, saat tidak ada Jenner, dia hanya diam 1000 bahasa. Aiden hanya fokus dengan makanannya. Setelah itu, ia akan langsung pergi ke kamarnya. Tentu saja Tamara dan Adi merasa ada yang aneh dengan anak-anaknya hari ini. Tapi mereka tidak tahu apa itu. Pagi harinya, Jenner masuk ke kuliah dengan memakai baju Hana dan celana Naila. Mereka berangkat bertiga dengan naik busway agar menghemat ongkos, serta Jenner yang belum pernah merasakan naik busway selama ia di kota J. Ternyata rasanya jauh lebih menyenangkan daripada naik mobil bersama Arya. Ngomong-ngomong soal Arya, semalaman Jenner tidak bisa tidur karena merindukan sosok suaminya. Namun Jenner berusaha menyangkalnya. Entah kenapa, setiap kali ia mengingat foto yang ada di laci meja kerja Arya kemarin, hatinya kembali terasa sesak. Kamu kenapa, Nar? Tanya Hana yang melihat Jenner menggeleng-gelengkan kepalanya. Enggak. Hehehe. Jawab Jenner sambil nyengir. Setelah sampai di kampus, mereka langsung disambut oleh orang-orang yang tak mereka harapkan. Halo anak ibu tersayang, kata Arini dengan senyum manisnya. Hai kakakku yang paling cantik, sapa Kanza sok baik. Sedangkan Keisha hanya tersenyum sinis menatap Jenner yang menampilkan wajah datarnya. Untuk apa ibu kemari? Tanya Jenner. Tentu saja untuk mencari keberadaan salah satu anak gadis ibu yang sudah kabur, kata Arini seraya mendekat ke arah Jenner. Kamu itu bikin ibu khawatir sayang. Hiks. Kenapa kamu jahat sekali tidak mau mengabari ibu? Arini menangis sambil memeluk Jenner. Namun Jenner hanya diam saja, tak merespon. Berhenti bersandiwara, Bu. Apa mau ibu? Kata Jenner tegas, membuat Arini tersenyum puas. Belikan ibu rumah di sini, jawab Arini lantang. Ibu tahu kamu sudah menikah sekarang, dan suami kamu bukan orang biasa. Jadi satu buah rumah untuk ibu yang sudah merawat dan membesarkan kamu itu bukan masalah sepertinya. Sambungnya lagi dengan berbisik. Ibu tidak menyangka kalau kamu ternyata sehebat itu ya. Bisa lolos dari juragan Sadi dan bisa menikah dengan anak konglomerat. Ujar Arini lagi. Jenner tidak punya uang. Jawab Jenner datar. Cih, jangan buat ibu memaksa kamu, kata Arini sambil menyeringai. Terserah ibu. Tapi semenjak Jenner pergi dari rumah, Jenner sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan ibu. Jawab Jenner tegas. Padahal dalam hatinya tidak seperti itu. Hati Jenner selalu menangis saat melihat sang ibu tiri memperlakukannya seperti ini.
Ya Allah, Jenner! Pekik Arini keras, sehingga membuat semua orang yang lewat lalu lalang langsung menatap ke arahnya. Apakah ibu terlihat semiskin itu untuk kamu akui sebagai orang tua kamu? Hiks. Sementara kamu menikah dengan orang kaya, kamu bahkan melupakan ibumu yang miskin ini. Kamu tega sekali, Nak. Ibu setiap hari memikirkan kamu dan juga kandungan kamu. Kamu hamil di luar nikah, lalu kabur ke sini. Ibu khawatir sama anak dan calon cucu ibu. Tapi kamu malah mengusir ibu dan menghina ibu. Arini menangis histeris sambil memegang tangan Jenner, membuat semua orang merasa kasihan kepada Arini. Ibu bahkan rela menjual rumah di kampung hanya untuk mencari di mana keberadaan kamu. Tapi setelah ketemu, kamu bahkan sudah tidak mau menganggap ibu sebagai ibumu lagi. Arini menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sudah, Bu, kita pulang saja. Kita biarkan anak durhaka kayak dia, ujar Keisha merangkul Arini. Iya, Bu, kita memang sudah tidak akan dikenal lagi sama anak durhaka ini. Dia sudah mendapatkan semua warisan ayah dan kabur dari rumah. Tapi sekarang, dia malah tidak mau mengakui kita sebagai keluarga lagi. Tambah Kanza. Kak Keisha, Bu Arini, kenapa jahat banget sih? Kenapa tega memfitnah Jenner seperti itu? Pekik Hana tidak terima. Iya, belum cukup Tante memperlakukan Jenner selama ini, sambung Naila. Kalian gak tahu apa-apa ya, jadi gak usah ikut campur, jawab Kanza berteriak. Jenner, ibu mencari kamu sampai sini karena khawatir sama kamu. Ibu tidak mau terjadi sesuatu dengan kandungan kamu. Karena ibu tahu, hamil tanpa seorang suami itu sangat sulit. Ucap Arini memulai drama lagi. Cukup, Bu. Cukup. Teriak Jenner yang sudah berderai air mata. Bersambung.